Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan di minggu kelima untuk mata kuliah ekonomi publik 1. Hari ini kita akan diskusi mengenai cost benefit analysis ya. Jadi recap lagi, di pertemuan pertama kita membahas soal apa itu ekonomi publik ya, ruang lingkupnya, definisinya. Kemudian kita masuk di minggu kedua, kita bicara mengenai peran pemerintah, market, bagaimana peran pemerintah secara klasik dalam ekonomi publik adalah untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure. Kita juga belajar di pertemuan kedua bahwa ternyata walaupun pemerintah masuk dengan niat untuk memperbaiki market failure, ternyata pemerintah juga bisa gagal, namanya government failure. Di pertemuan ketiga kita belajar mengenai apa itu eksternalitas ya. Eksternalitas adalah satu faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan pasar ya. Di public economics kita akan banyak mengomongin soal eksternalitas. Bentuk kegagalan pasar yang lain seperti market imperfection itu akan banyak dibahas dalam mata kuliah lain seperti ekonomi industri. Di sana akan menceritakan mengenai bagaimana bentuk-bentuk pasar yang ada selain perfect competition. Dan juga policy-policy apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat perdagangan lebih sehat ya, lebih mendekati pasar persaingan sempurna. Kemudian kita juga di pertemuan berikutnya kita belajar mengenai public goods di pertemuan keempat. Bagaimana public goods adalah salah satu bentuk market failure, barang publik itu gagal disediakan oleh market ya, meskipun barang itu dibutuhkan masyarakat, tapi nggak ada insentif bagi masyarakat untuk menyediakan barang tadi karena adanya non-rivalry dan non excludable ya, orang nggak bisa, kalau barang publik itu barang yang bisa dinikmati semua orang ya, dan nggak ada rivalry. Itu kemudian barang publik itu jadi walaupun dia dibutuhkan tapi gagal disediakan oleh pasar, maka pemerintah masuk untuk menyediakan barang tadi ya. Maka setelah kita ngomongin eksternalitas, kita ngomongin soal public goods, di pertemuan kelima kita akan masuk mengenai cost benefit analysis ya. Ini akan kita diskusikan salah satu faktor bagaimana pemerintah kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam suatu dalam perekonomian, mengambil tindakan ya. Kayak misalnya tadi kita lihat bahwa mungkin ada problem ya, market failure misalnya, suatu masyarakat misalnya dua wilayah ini membutuhkan adanya suatu infrastruktur transportasi ya kan, karena tapi ini perlu barang publik karena tadi ini sifatnya non rivalry, non excludable ya. Jadi pemerintah harus kemudian intervensi untuk menyediakan barang publik. Nah, pertanyaannya, barang publik apa yang seharusnya disediakan untuk mengatasi masalah ini? Apakah kereta api, apakah jembatan, apakah bis, ya kan, ada berapa pilihan barang publik. Nah, untuk menentukan barang publik mana yang akan digunakan oleh pemerintah, ada suatu alat yang namanya cost benefit analysis. Selain itu juga, selain digunakan untuk menentukan proyek mana yang seharusnya dibangun, cost benefit analysis juga bisa dikembangkan untuk analisis kebijakan yang lain ya. Apa sih cost dari suatu kebijakan, apa benefitnya gitu ya. Oke, kita akan bahas di pertemuan ini. Oke, kita masuk ke materi cost benefit analysis. Jadi sebagai pengantar ya, jadi cost benefit analysis adalah suatu practical prosedur, suatu prosedur praktis untuk mengguide, untuk membimbing suatu pengambilan suatu keputusan dalam menentukan kebijakan pengeluaran pemerintah ya. Jadi pemerintah itu kan punya banyak opsi ya untuk government spending, itu mau dihabiskan apa, untuk apa, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah. Nah, cost benefit memberikan suatu prosedur yang praktis bagaimana pemerintah seharusnya memilih ya, memilih mengambil keputusan mengenai pembelanjaan publik. Oke, sebelum kita untuk bisa memahami cost benefit analysis, kita harus paham beberapa konsep dasar. Yang pertama mengenai konsep present value ya, atau nilai sekarang ya. Nah, untuk mengevaluasi suatu proyek, kita biasanya perlu membandingkan cost dan benefit kan ya. Tapi cost benefit itu seringkali tidak hanya menyangkut saat ini ya, karena barang yang mau dikerjakan ini nanti akan last for several years gitu kan, bahkan several decade gitu, puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan ya. Jadi ini perlu analisis antar waktu gitu, antar waktu. Karena itu masalahnya ialah nilai uang di mana proyek itu dijalankan
dan saat di mana proyek itu kemudian sudah jadi dan memberikan manfaat itu kan berbeda. Kita akan membandingkan nilai suatu nilai uang di antar waktu yang berbeda ya, karena ada masalah inflasi, ada masalah return di pasar gitu kan. Nah, karena itu kita perlu melakukan adjustment untuk bisa mengatasi perbedaan waktu ini. Ya, kita perlu memahami konsep present value, nilai sekarang. Nah, kita coba untuk sebagai ilustrasi dari konsep present value ini, kita coba lihat suatu kasus ya. Misalnya kita mau invest $100 ya di bank. Ya, kita menaruh uang $100 di bank, asumsikan bahwa tingkat bunganya adalah 5%. Jadi itu 0,05 itu ya, artinya 5% di situ ya. Nah, kalau kita mengasumsikan bahwa tingkat bunganya adalah 0,5%, maka kita akan di akhir tahun pertama adalah 1 tambah 0,05 kalikan 100, maka kita akan mendapatkan $105 di tahun pertama. Di tahun kedua, ya pengali yang sama, 1 ditambah 0,5 dikalikan sekarang dengan nilai saldo di tahun pertama sebesar 105. Jadinya dapatnya di tahun kedua 110,25 dan seterusnya ya. Ini namanya interest compounding ya, compound interest. Nilainya selalu semakin besar, nilai baseline-nya selalu semakin membesar dari tahun ke tahun walaupun suku bunganya sama ya. Ini asumsinya masih suku bunga yang sama ya, walaupun kita tahu bahwa suku bunga bisa berubah ya. Saya asumsikan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa nilai uang itu akan beda gitu loh, karena tadi kan $100 saat ini ya, opportunity cost-nya ialah $100 di bank, jadi menilai $105 tahun depan gitu kan. Nah, jadi kita bisa kita bisa konsep selain present value, kita stop dulu ya, kita ngomongin soal future value. Berapa nilai dolar di masa depan atau future value ya. Jadi untuk menghitung future value dari suatu investasi, maka kita perlu tahu berapa nilai investasi awalnya, berapa tingkat penghasilan, tingkat rate of return ya, imbal hasilnya atau bunganya berapa, rate of return dari investasi ya, rate of return-nya berapa, dan jangka waktunya. Nah, maka kita bisa menghitung future value sebagai R atau nilai investasi awal dikalikan sama tadi ya 1 plus R. 1 plus R adalah berapa nilai bunganya, nilai pendapatannya. Tadi kan yang kasus bank tadi kita pakai 5% ya. Dipangkatkan dengan T. T adalah berapa tahun investasinya ya. Itu adalah future value dari suatu investasi. Nah, sekarang kita balik ya, itu kan future value ya. Kita balik gitu kan. Sekarang tadi kan kita kalau invest sekarang $100, di mana nanti nilainya tahun depan gitu, atau 5 tahun lagi gitu. Itu kita bisa pakai konsep ini, future value kita hitung. Nah, kalau kemudian kita sebaliknya, seandainya ada seseorang ya, sekarang dia menjanjikan kepada Anda akan memberikan $100 1 tahun dari sekarang. Ya, dibalik ya. Berarti $100 sekarang berapa nilainya di masa depan. Sekarang dibalik. Kalau Anda dapat uang $100 di masa depan setahun lagi, berapa apa sih? What is the maximum amount you should be willing to pay today? Nah, jadi berapa nilai yang seharusnya Anda mau bayar hari ini untuk dapatkan janji tadi gitu. Ya. Jadi berapa yang Anda mau untuk bayar hari ini untuk mendapatkan janji tadi gitu. Misalnya kalau seandainya Anda dikasihnya sekarang itu Anda maunya bayarnya berapa sih gitu loh. $100 tadi nilai saatnya berapa? Nilai $100 saatnya berapa gitu. Nah, jadi karena apa? Karena Anda akan kehilangan suku bunga ya kan yang bisa Anda dapatkan untuk uang yang Anda pinjam tadi gitu kan. Ya. Jadi jadi ini kita maka ada konsep present value. Jadi present value adalah a future amount of money, present value of a future amount of money, nilai masa saat ini dari nilai saat ini dari suatu uang yang kita terima di masa depan adalah the maximum amount, jumlah maksimum yang Anda mau terima dibayarkan hari ini untuk hak mendapatkan uang tadi di masa depan, gitu loh.
Ya, jadi Anda berapa yang mau jumlah maksimum yang Anda mau bayar saat ini, ya. Jadi Anda kayak, oh oke, gini, saya mau kasih uang $100 setahun dari sekarang. Berapa yang mau Anda bayarkan untuk mendapatkan kesempatan itu? Nah, present value adalah jumlah maksimum yang Anda bersedia bayar untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan $100 di masa depan. Itu present value. Ya. Jadi konsepnya kebalikannya tadi. Ini sebenarnya itu rumusnya ini kebalikannya dari sini ya. Jadi kan ini kan kalau ini future value ya, berarti kan R itu sebenarnya secara konseptual adalah present value kan. Kalau ya kan ini kan adalah nilai investasi saat ini ya kan. Ini future value. Maka present value seharusnya itu adalah apa namanya future value ya kan, dibagi sama 1 plus R pangkat T ini ya. Jadi kita lihat tadi rumusnya. Nah, kayak gini kan. PV sama dengan R dibagi sama 1 plus R pangkat T. Gimana sekarang R-nya adalah dibalik. Jadi R-nya adalah nilai investasi saat ini. Kalau R di sini adalah amount to be received in the future. Ya, jumlah yang akan diterima di masa depan. R adalah rate of return on investment, T on investment. Jadi present value seperti ini ya. Oke, jadi ini pembagian dari nilai yang Anda akan dapat di masa depan dibagi sama ini. 1 plus R pangkat T. Ya. Nah, kita lihat. Jadi, sekarang R tadi disebut sebagai discount rate. Ya. R itu tadi, R ini ya disebut sebagai discount rate. Ya. Nah, jadi sedangkan 1 plus R pangkat T atau ini alias 1 per ini disebut dengan discount factor ya, discount factor. Nah, kenapa kok disebut dengan discount rate? Kenapa R itu di sini disebut sebagai discount rate? Ya, R yang kecil ini disebut sebagai discount rate. Kenapa ini disebut sebagai discount rate? Ya. Dan kenapa ini disebut sebagai discount factor? Ya, karena dia fungsinya mendiskon. Ya kan? Kenapa kok fungsinya? Coba karena kalau R-nya semakin besar R-nya, ya kan? Maka ini kan akan semakin besar nilainya. Berarti kan dia akan membuat pembagian ini kalau yang bawah semakin besar itu akan mengecilkan present value alias mendiskon, ya kan? Mendiskon. Ini rate, kenapa? Karena rate kan suku bunga. Nah, kalau 1 per ini kan perkalian kan, ini kan sama dengan kalau kita bentuk lain kan persamaannya sama dengan present value sama dengan R dikalikan ya kan, kalikan sama 1 per 1 plus R pangkat T gini kan. Nah kan dikalikan nih sebagai faktor, discount factor gitu. Ya, jadi mendiskon dia. Nah, jadi kembali lagi kita konsep dasarnya tadi apa tuh present value? Apa namanya? Jumlah maksimum yang kita mau bayar hari ini untuk mendapatkan nilai dari uang masa depan. Jadi kan kalau kita dapatkan kita hanya bisa mau membayar hak itu sebesar nilai present value-nya gitu kan. Karena itu nilainya akan di masa depan akan sama 0 gitu. Sama dengan kita nggak akan mendapatkan hal yang sama kan gitu. Karena kita menabung dapatkan suku bunga dapat nilai di masa depan tadi. Kalau di atas itu kita nggak mau, di bawah itu kita malah senang gitu kan karena future value-nya buat kita lebih tinggi daripada yang dijanjikan kayak gitu. Kalau misalnya lebih rendah dari nilai present value-nya. Oke, jadi bayangkan ada seorang yang menjanjikan Anda untuk membayar suatu stream of money ya, suatu income, suatu uang ya yang dibayarkan tiap bulan tertentu gitu ya. Jadi ini R0 today ya, hari ini Anda dapat uang ya, stream of money. Jadi ini adalah suatu aliran uang gitu ya. R0 today, terus R1 setahun masa depan dan seterusnya ya. Untuk berapa tahun ya gitu ya. Jadi Anda kalau mau itu kayak gini, jadi ini R0 tahun pertama Anda dapat uang tahun ini ya, tahun depan Anda dapatnya tahun depan maka dibagi sama diskon faktor. Tahun depannya lagi ya dapat nilai yang sama ya, R-nya dibagi sama diskon faktornya pangkat 2 dan seterusnya ya. Itu adalah present value-nya dari stream of money tadi. Nah,
Jadi kenapa kok penting nilai present value? Kita lihat ya, misalnya gini. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan Anda bahwa Anda akan dapat nilai $1 juta 20 tahun dari sekarang, maka kalau kita menggunakan discount rate ya, nilainya cuma segini hari ini. Ya. 376 ribu dolar ya. Dengan rate sebesar 10% ya. Jadi Anda dapat $1 juta 20 tahun dari sekarang, itu kalau nilai saat ininya, present value-nya, seakan-akan Anda diberi uang $376.000. Ya, $376,88. $376.889. Kalau suku bunganya kita pakai 5%. Nah, kalau suku bunganya 10% lebih tinggi lagi, dapatnya lebih sedikit lagi. Dapatnya cuma 148. Jadi $1 juta 20 tahun di masa depan, kalau kita nilaikan saat ini, itu sama dengan 148.644 ya. Nah ini logika yang sama, misalnya kalau Anda tanya ya, misalnya apa namanya, berapa gaji Bapak Ibu Anda gitu ya. Kalau mau gampangnya gini, Anda kan fresh graduate, nanti kan Anda kerja kan UMR yang Anda terima, Anda gak bergaji misalnya UMR ya. Itu berapa sih nilainya 20 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya mesin waktu, kita bisa tanya berapa gaji orang tua kita waktu pertama kali kerja, pasti akan lebih rendah secara nominal dari sekarang. Tapi bisa jadi itu, jadi kalau kita bisa bilang bahwa nilai gaji kita misalnya 4,5 juta saat ini, kalau kita bawa ke masa lalu, itu sama dengan berapa gitu. Sebesar mungkin gajinya orang tua kita yang lebih sedikit kan. Nah, itu logikanya, karena nilai uang di masa depan pasti akan tergerus gitu kan, karena inflasi gitu kan. 4,5 juta saat ini, UMR saat ini, mungkin 10 tahun lagi sudah jadi 10 juta UMR-nya. Ya kan? Jadi nilai 4,5 juta saat ini akan lebih kecil di masa depan daripada saat ini. Sebaliknya, nilai uang di masa depan kalau dibawa ke saat ini pasti juga akan mengecil gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu konsep analogi seperti itu. Jadi dapatkan $1 juta 20 tahun dari sekarang itu sama dengan menerima uang 376.000 ketika suku bunga 5% yang diharapkan. Tapi kalau suku bunganya 10% cuma dapat 148.000 US dollar ya. Nah, kenapa kok kita perlu menghitung present value? Karena ada masalah inflasi ya, inflasi. Jadi nilai uang itu tergerus oleh inflasi ya. Jadi nominal account are valued according to the level of price. Jadi nominal account itu dinilai dengan harga ya. Level of price in the year the return occurs. Jadi harganya di tahun di mana pendapatan itu terjadi gitu kan. Kalau real amounts, yang pendapatan yang real ya atau nilai yang real adalah nilai berdasarkan level of price in the one particular year. Jadi nilai yang real adalah nilai yang berdasarkan satu harga di tahun tertentu ya. Kalau tadi nominal itu dengan tahun berjalan. Ini seperti konsep PDB nominal, PDB real gitu ya. Jadi inflasi itu mempengaruhi dua arah dari transaksi pembayaran tadi ya. Nah, dan discount factor ya. Jadi dua hal ini saling meng-cancel satu sama lain ya. Jadi kalau inflasi tadi sifatnya mengurus pendapatan, diskon faktor juga sifatnya memperhitungkan inflasi ya. Jadi dua hal itu saling meng-cancel gitu. Itu kenapa kita perlu diskon rate. Oke, yang minimal diskon itu ya sebesar inflasinya gitu kan, supaya kita memperhitungkan inflasi dalam menghitung nilai proyeknya. Oke, sekarang kita masuk. Ini kita bagaimana kemudian mengaplikasikan benefit cost analysis untuk proyek private ya. Jadi ini sebagai catatan ya, benefit cost analysis nggak cuma dipakai oleh pemerintah ya, malah yang sering pakai mungkin private ya, private sector. Jadi kita menggunakan perspektif private sector dalam mengevaluasi suatu proyek ya. Misalnya suatu korporasi punya dua proyek, dua pilihan. Apakah proyeknya X atau Y yang mau dieksekusi ya. Nah, jadi tiap proyek akan menghasilkan benefit dan cost yang unik. Jadi untuk konsep X ada benefitnya BX, cost-nya CX. Untuk Y ada benefitnya sebesar BY dan cost-nya sebesar CY. Nah, pertanyaan dua, is the project admissible?
Sorry ya, keputus ya. Oke, masuk lagi. Oke, jadi lanjut ya. Jadi admissible maksudnya apakah benefitnya lebih besar daripada cost-nya, ya itu artinya admissible itu. Apakah benefitnya greater than the cost, ya. Jadi kalau benefitnya lebih besar daripada cost-nya itu admissible, ya. Yang kedua preferable. Preferable itu apakah jadi kalau ada project ada 5 project gitu ya. Kita lihat admissible enggak? Oke, sorry saya jadi terlempar lagi nih. Semoga kali ini enggak lagi terlempar ya. Oke, jadi ya apa namanya benefitnya tadi ketika admissible benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Kalau preferable net benefitnya itu yang paling tinggi. Jadi kalau ada 5 project, mungkin yang admissible cuma 2. Di antara 2 ini yang preferable cuma 1, yang net benefitnya artinya cost dikurangi benefit dikurangi cost-nya itu yang netnya paling gede, itu artinya preferable ya. Jadi namanya project itu pasti akan melibatkan stream of benefit and cost over time. Jadi ada suatu cost yang berjalan nggak cuma di 1 tahun aja, tapi berapa tahun ada cost yang terjadi dan juga mungkin ada benefit juga yang jadi dalam tiap tahun yang tertentu ya. Nah kita lihat sekarang di private sector project evaluation, BI adalah benefit from project E at time T, CI adalah cost dari project E at time T. Maka kalau kita menghitung present value dari project ini ya, present value dari net benefitnya, jadi kita kurangkan benefit sama cost-nya mulai dari tahun 0. Kalau tahun 0 itu sudah ada benefit yang muncul dari project, kita kurangkan sama cost yang terjadi di tahun ke 0. Kalau tahun berikutnya ada benefitnya dan ada cost-nya, dikurangi lagi, dibagi ya dengan diskon rate-nya ya, dikalikan dengan diskon faktornya dan seterusnya sampai tahun akhir di mana kita anggap proyek itu sudah berakhir benefit dan cost-nya yang di-deliver oleh proyek tadi. Nah, jadi dalam private sector project evaluation, present value kriteria untuk project evaluation adalah 1, projectnya itu admissible ketika present value-nya harus positif ya. Jadi ini harus positif. Present value ini present value dari net benefit-nya ya, net benefit-nya. Jadi B min C ya. B min C itu adalah present value dari net benefit-nya itu positif. Alias kalau positif berarti kan B lebih besar daripada C. Ya, itu kalau dia net benefit-nya positif ya kan. Jadi yang pertama dia harus admissible, artinya present value-nya harus positif, alias benefit-nya harus lebih besar daripada C. Totalnya ya, ini kan diakumulasi semuanya ya, akumulasi semua. Yang kedua ialah ketika dua project itu adalah mutually eksklusif ya. Jadi maka preferred project adalah yang present value-nya paling besar ya. Kalau dua bisa saling menggantikan, kita membangun jembatan sama bangun armada ferry misalnya, menggabungkan 2 selat, ini kan sama-sama bisa ya, sama-sama bisa apa namanya menggantikan, saling menggantikan. Maka yang kita pilih mana? Yang present value-nya yang paling gede ya. Yang pertama dulu harus lolos, yang pertama dulu harus lolos positif dulu, yang kedua baru yang paling gede yang diambil ya. Nah, lanjut ini contohnya kita akan lihat tabel bentuknya soal dua proyek ya, 2 proyek R&D atau misalnya itu ada 2 proyek yang ditawarkan seorang manajer mungkinnya. Apakah mau advertising atau R&D ya. Jadi diskon rate ini punya peran kunci dalam menentukan proyek mana yang harusnya dipilih gitu, karena cash inflow-nya terjadi apa namanya di waktu yang berbeda ya. Lower discount rate, kalau semakin rendah discount rate semakin besar nilai suatu proyek ya, semakin besar nilai proyek ketika semakin kecil discount rate-nya. Ini contohnya ya. Jadi ini ada proyek yang pertama R&D, ini advertising. Ini adalah annual net return ya. Return per tahunnya ya, tahun pertama tahun 0 sama-sama negatif alias banyakkan cost-nya yang keluar daripada benefit-nya. Tahun R&D tahun ke-1 sudah ada positif, sudah menghasilkan, sedangkan advertising masih 0. Tahun kedua R&D 0 penghasilannya ya, nggak ada artinya cost sama revenue sama besarnya, advertising masih 0. Di tahun ketiga R&D 500 net benefit ya, sedangkan advertising 1.200 ya. Ini adalah
Diskon rate-nya tadi kan sama ya. Ternyata kalau kita lihat tiap tahun itu bisa berganti-ganti diskon rate-nya ya. Jadi R-nya itu dinamik gitu. Nah, dengan menghitung menggunakan rumus ini tadi ya, kita bisa menghitung berapakah present value dari ketiga proyek ini. Kita lihat ini 150 ya kan. Dan seterusnya ya. Ini adalah benefitnya. Nah, tinggal kita jumlahkan berapa semuanya nanti ya, kita bandingkan mana yang lebih besar. Itu yang akan kita pilih ya, seperti itu. Nah, kalau dari sini kelihatannya 200, 300, ini 300 ya. Sekilas sih sepertinya yang advertising yang lebih besar ya. Makanya itu yang akan diambil sebagai pilihan untuk suatu perusahaan ya, mana yang paling besar net present value-nya. Oke, ada kriteria lain ya, beberapa kriteria lain digunakan untuk proyek evaluasi ya. Tapi ini bisa menghasilkan jawaban yang lain. Yang pertama ada namanya IRR ya, atau internal rate of return. Ada juga namanya benefit cost ratio ya, benefit cost ratio. Nah, kita lihat internal rate of return itu adalah yang kita cari adalah ininya, berapakah nilai diskon rate yang akan memberikan revenue sama dengan 0 gitu. Jadi IRR adalah discount rate yang akan membuat present value dari proyek itu sama dengan 0. Nah, maka suatu proyek itu akan kita gunakan ketika ini ketika internal IRR-nya lebih besar daripada return dari proyek ini. Ya. Kenapa? Kalau dia P sama dengan internal rate of return sama dengan R, artinya 0 ya, artinya proyek ini net benefitnya 0 gitu loh, sama 0. Tapi kalau ini seperti ini, artinya masih lebih besar, masih positif gitu loh, present value dari net benefitnya masih positif ya, kalau sama dengan R 0 gitu ya. Nah, jadi ini kelemahannya dengan pendekatan ini ialah kita bisa memilih suatu proyek yang admissible ya, dengan higher internal rate of return ya, tapi kita mengabaikan skalanya. Skala besarnya berapa sih keuntungannya kita nggak tahu, karena kita hanya melihat dari segi nilai, yang penting dia admissible gitu kan. Tapi kita nggak lihat skalanya gimana, mana present value-nya sebesar apa, kita nggak lihat, cuma lihat bahwa ini masih admissible doang, tapi nggak lihat masalah preferable-nya, masalah skala atau besarnya present value-nya. Oke, yang lain benefit cost ratio ya, ini membagi discounted stream of benefit by discounted stream of cost. Jadi benefit dibagi sama cost. Jadi kayak gini, kita hitung berapa present value dari benefit, berapa present value dari cost, kemudian kita hitung ininya, rasionya, benefit per cost-nya. Nah, untuk admissible perlu benefit cost-nya lebih besar daripada 1 ya. Kenapa? Kalau benefit sama dengan cost kan berarti benefit dibagi cost sama dengan 1 ya. Jadi proyeknya ya, break even point gitu. Tapi kalau benefitnya lebih besar daripada cost-nya, maka akan terjadi ini. Sebenarnya kalau cost-nya lebih kecil daripada cost-nya lebih besar daripada benefitnya, dia akan jatuh kurang dari 1 gitu. Nah, tapi ini yaitu this ratio virtually useless for comparing across admissible project. Kalau antara proyek yang sudah admissible, ini nggak ada nilainya proyek ini. Jadi proyek ini sama seperti tadi ya, untuk menilai screening pertama. Kalau ada 3, 4, ada 5, 6, 10 proyek, kita harus milih mana yang admissible. Ini bisa membantu benefit cost ratio, IRR tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk memilih di antara proyek yang admissible itu mana yang kita akan gunakan, ini nggak berguna ukuran ini. Nah, ini juga ada manipulasi ya, rasio ini bisa dimanipulasi by counting benefit as negative cost. Ya, jadi benefit dianggap sebagai negative cost gitu. Itu bisa memanipulasi dengan ukuran ini bisa dimanipulasi dengan negative cost ya. Ya, tapi jadi yang paling strong adalah yang pakai present value ya, present value dari net benefit. Nah, itu di private sector. Nah, gimana kalau kita ngomongin soal public sector ya? Nah, ketika
pemerintah membuat keputusan mengenai proyek publik ya pada barang publik itu juga melibatkan present value calculation, kita menghitung present value-nya. Nah, tapi untuk mendiskon cost dan benefit itu kita menggunakan discount rate ya yang berbeda dengan perhitungan dari private sector. Nah, memang belum ada konsensus yang final gitu mengenai tingkat diskon rate yang appropriate, yang tepat dalam sektor publik ya. Salah satu kemungkinannya ialah ya udah pakai aja rate yang digunakan oleh sektor swasta ya. Nah, asumsinya ialah semua uang yang digunakan untuk proyek pemerintah yang itu juga akan juga akan digunakan untuk private sector ya. Jadi opportunity cost-nya sama gitu loh. Maksudnya uang ini kalau misalnya nggak digunakan pemerintah akan digunakan swasta juga toh. Nah, jadi itu maka kemudian itu menjadi salah satu justifikasi menggunakan diskon rate yang sama dengan sektor swasta. Tapi masalahnya fundingnya itu ada sumber yang bermacam-macam ya. Ada dari investasi dan juga ada dari konsumsi. Nah, kalau kita funding yang datang dari konsumsi ya harus di discounted ya setelah ada tax ya, setelah after tax discount rate. Ya kan ada pajak di sana. Jadi susah untuk kemudian menentukan proporsi funding yang datang dari konsumsi dan investasi gitu. Ya, itu susahnya seperti itu ya. Ya yang pilihan yang lainnya adalah menggunakan yang namanya social rate of discount. Jadi menggunakan nilai diskon rate yang sosial. Apa maksudnya? Ini maksudnya ialah diskon rate yang juga menghitung nilai sosial dari konsumsi yang dikorbankan di masa ini ya. Nah, penggunaan social rate of discount ya ini akan berbeda dengan market returns karena ini ada concern mengenai generasi di masa depan. Ini involve paternalism ya, dan ini akan menyelesaikan market inefisiensi seperti positif eksternalitas gitu ya, hal-hal yang tidak diakomodasi di perhitungan market ya, market project. Nah ini tapi realitasnya kadang-kadang di-arbitrary oleh pemerintah ya untuk menentukannya. Jadi ini kalau di EU, European Union, proyeknya di pemerintah ada kesepakatan menggunakan 5%. Gitu. Real discount rate-nya 5%. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana kita menentukan public benefit and cost ya, value dari public benefit dan cost ya. Nah, jadi discount rate dari benefit dan cost dibutuhkan untuk kita menghitung present value-nya ya, present value dari benefit dan cost dari satu project ya. Untuk private company benefit itu sama dengan revenue ya. Berapa pendapatan yang diterima dari satu project. Cost adalah berapa yang perusahaan bayarkan untuk input dalam memproduksi barang tadi ya. Benefit, revenue, cost ya biaya yang dihabiskan untuk membeli input ya, itu di private sectors. Nah, kalau public sector kita harga pasar itu tidak mencerminkan social benefit and cost ya. Kita bahas di lalu konsep eksternalitas ya. Ada hal-hal yang tidak punya nilai pasar gitu kan. Ada orang mendapatkan benefit atau menerima cost yang dia tidak membayar atau tidak menerima kompensasi dari itu. Nah, maka kemudian bagaimana kita menghitung public benefit dan cost ya? Yang pertama pakai market price ya. Yang kedua pakai adjusted market price, consumer surplus, inferences from economic behavior, dan valuing intangibles. Kita bahas satu-satu ya, gimana kita mengukur public benefit dan cost. Nah, yang pertama pakai market price, harga pasar ya. Kalau pasarnya itu bekerja dengan baik ya, mendekati perpajakan sempurna, kita bilang properly functioning competitive economy, harga dari suatu barang secara simultan itu mencerminkan marginal social cost ya dalam produksinya, dan juga marginal value to consumers. Jadi nggak ada distorsi tadi, nggak ada distorsi eksternalitas gitu ya dalam pasar yang baik ya, yang mendekati persaingan sempurna.
Itu market price. Tapi pendekatan ini itu mengabaikan bahwa mungkin adanya imperfection, maksudnya nggak sempurna gitu kan. Tapi keuntungannya ialah gampang untuk mendapatkan market price daripada pendekatan yang lain, yang harga yang sudah menghitungkan eksternalitas itu susah kan, untuk nggak readily available, kita yang harus ngitung seringkali. Oke. Yang kedua, kalau market price nggak oke ya, anggap aja eksternalitasnya terlalu besar, maka kita opsi berikutnya adalah menggunakan adjusted market price ya. Kalau pasarnya imperfect ya, maka harga seringkali tidak mencerminkan true marginal social cost, nggak mencerminkan marginal social cost dan benefit yang sebenarnya ya kan. Maka kita kalau apa yang kita gunakan, kita adjust, kita sesuaikan market price dengan menggunakan shadow price ya. Shadow price of a commodity ya, harga bayangan dari suatu komoditi adalah true underlying marginal social cost ya. Ya, yang kadang-kadang bisa diestimasi ya, nilai sebenarnya ya dari suatu komoditas. Nah, contohnya ialah kita bisa monopoli price, pajak, unemployment, itu kita gunakan ya sebagai insight untuk mendapatkan shadow price-nya. Nah, misalnya gini, kita harga di Indonesia misalnya beras sekilo berapa, ya kan? Dibandingkan beras di tempat lain. Ya kan? Nah, kalau tempat lain itu harganya lebih murah, itu kita bisa menggunakan itu sebagai shadow price. Harga kita di situ mahal, kenapa lebih mahal? Karena itu pasar kita less kompetitif dibandingkan negara lain mungkin yang lebih dekat ke perfect competition. Nah, kita bisa menggunakan harga itu sebagai shadow price-nya gitu ya. Oke, itu kalau itu ya salah satu apa namanya contoh sederhana menggunakan shadow price. Itu juga ada case-case yang lain ya, untuk ini perlu satu kuliah sendiri untuk membahas soal bagaimana menghitung shadow price. Nanti insya Allah di FA Pro diajarin lebih detail ini untuk masalah ini. Oke, setelah itu selain menggunakan shadow price, kita juga bisa menghitung consumer surplus ya. Jadi suatu project tadi, public project itu bisa jadi suatu project itu besar sekali, can be large, dan bisa mengaruhi harga pasar ya. Contoh ya, misalnya ada suatu pemerintah membangun suatu irigasi ya, irigasi, akibat irigasi ini maka bisa menurunkan biaya produksi ya, biaya produksi pertanian ya. Akibatnya tadi sebelum ada proyek irigasi tadi, harga produk pangan sebesar ini ya. Ini harga per pound dari avokat ya. Setelah irigasi tadi, harga pasarnya turun karena dengan irigasi tadi banyak petani yang kemudian dapat air sehingga bisa berproduksi lebih banyak, suplai avocado bertambah di pasar, harganya turun. Nah, akibatnya ada pertambahan consumer surplus akibat penurunan harga tadi. Nah, ini kalau kita belajar di itu, maka besarnya consumer surplus adalah area yang berwarna abu-abu ini. Ini adalah besarnya consumer surplus yang terjadi atau yang diterima oleh konsumen karena ada pembangunan irigasi ini. Nah, ini kita anggap sebagai benefit. Kita menghitung ini sebagai benefit, gitu ya, menggunakan ini sebagai benefit dari proyek. Jadi nggak cuma benefit dari apa namanya karena petani bisa bertambah penghasilan, tapi kita juga dengan ini kita menghitung consumer surplus. Jadi benefit yang dapat sebagai konsumen ya, karena ada penurunan harga avocado ini. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jadi tadi ya BCGD, jadi BCGD adalah baru kan, adalah consumer surplus baru yang sebelumnya hanya seketika di atasnya ini. Kemudian setelah ada proyek akhirnya turun bertambah sebesar BCGD ini tadi ya. Nah, tapi ini ada asumsinya adalah pemerintah bisa secara akurat mengukur demand curve-nya ya. Maka project benefit-nya bisa dihitung dari tadi perubahan consumer surplus itu. Oke, itu ya, itu kan yang lainnya yang kita bisa gunakan untuk menghitung public benefit and cost ialah inference from economic behavior, mengambil satu kesimpulan dari perilaku ekonomi ya. Ya, jadi seringkali ya barang yang mau kita evaluasi ini itu enggak secara eksplisit diperdagangkan, jadi enggak ada harga pasarnya ya.
Misalnya value of time. Misalnya kalau proyek ini benefitnya berupa waktu. Misalnya tadi kan pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, itu menghemat waktu Anda berkendara, ya kan? Benefitnya adalah waktu. Waktu nggak dijual, siapa yang jual waktu? Kan nggak ada gitu kan. Nah, yang kedua value of life. Ya, bangun jembatan, bangun jalan itu mengurangi jumlah kecelakaan, mengurangi jumlah kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Jadi jumlah orang yang meninggal berkurang. Nah, bagaimana kita menghitung jiwa gitu, ya kan? Jiwa yang itu gimana menghitungnya ya? Jadi ini yang kemudian kita kesulitan dalam menilai suatu project benefit. Nah, gimana kita kemudian bisa menilainya? Kita pakai inferences ya, suatu inferensi dari atau pengambilan kesimpulan dari perilaku ekonomi. Ya, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang value of time dulu. Gimana kita menghitung benefit berupa waktu? Ya, dalam analisis cost benefit ya, kita harus menghitung value of time, nilai waktu, dengan menggunakan teori of leisure income choice ya, teori mengenai pilihan antara waktu luang dan income, gitu kan? Ini kan yang digunakan untuk menurunkan supply curve dalam labor market ya. Jadi kita menggunakan pendapatan setelah atau gaji, upah atau gaji setelah pajak ya, after tax wage. Jadi kita lihat berapa sih sebenarnya orang itu mau bekerja, kita bisa pakai nilai berapa sih pendapatan rata-rata gitu kan, dikurangi masalah pajak, berapa jumlah jam kerja rata-rata, kita bagi antara pendapatan dan jumlah kerja. Kita dapatkan, oh orang itu dia per jam kerjanya itu dia mau dibayar sebesar berapa rupiah. Nah, itu kita gunakan sebagai untuk menghitung nilai waktu ya dari besaran gaji after tax ya per jamnya. Nah, tapi masalahnya hour of work, jumlah jam kerja tidak selalu merupakan satu pilihan ya, dan nggak semua menggunakan waktunya itu sama ya, untuk tiap pekerjaan beda-beda kan, pendapatannya beda-beda ya. Dan kita nggak bisa milih, bekerja berapa lama dalam satu perusahaan, jadi sudah paketan gitu kan. Oke. Peneliti kemudian menghitung value of time dengan menggunakan travel commuting choices ya. Jadi train atau kereta itu lebih mahal ya, tapi lebih less time consuming, lebih cepat sampainya daripada bis ya kan. Nah, sama juga untuk non-stop airline sama yang direct flight gitu ya. Kalau kita semakin lama waktu tempuhnya suatu perjalanan itu biasanya lebih mahal ya. Ya jadi kan kita naik kereta api daripada bis, mahalan kereta api, tapi nyampainya cepatan kereta api. Kereta api sama pesawat, mahalan pesawat, tapi lebih cepat sampai pesawat, ya kan? Itu kan menunjukkan berapa sih waktu ya, berapa rupiah yang mau dikorbankan seseorang untuk sampai lebih cepat, ya kan? Berapa penghematan waktu, berapa ya, yang mau dibayar. Nah, kita bisa menggunakan itu sebagai inference untuk menilai waktu, gitu kan? Jadi kita mengestimasi value of time approximately half of the before tax wage. Kalau kita menggunakan ini, waktu yang berapa rupiah yang individu mau habiskan untuk menghemat waktu dalam perjalanan, kita dapat nilai yang setengah, half of the before tax wage. Jadi nilai waktunya lebih murah daripada kita menggunakan pendekatan pertama yang menggunakan upah tadi, upah setelah pajak. Ya. Itu kemudian itu ya, untuk menghitung waktu kita menggunakan inferensi perbedaan harga pilihan transportasi atau upah yang didapat per jam kerja. Nah, kalau kita menilai gimana kehidupan, menilai value of life ya. Nah, kita punya mindset bahwa life is priceless kan. Waktu itu nggak ada nilainya. Hidup itu kan value of life ya. Value of life itu kan nilai kehidupan ya. Mindsetnya kan hidup itu nggak priceless lah, nggak bisa kita menilai hidup orang gitu kan. Nah, present, jadi ini kita susah nih kita menghitung jiwa itu susah, untuk cost benefitnya gimana dalam cost benefit analysis ya. Benefit dari menyelamatkan satu jiwa itu infinite ya kan. Any project that leads to even single life saved has infinitely high present value. Jadi susah kita menggunakan, karena nilai menyelamatkan satu jiwa itu tak ternilai gitu kan. Satu aja kita
bisa kita selamatkan, itu satu proyek itu jadi visible gitu, jadi admissible. Terus ada dua cara yang dilakukan ekonom untuk melihat ini, finite value of human life. Bagaimana kita bisa memberikan nilai yang finite, yang nggak infinite, tapi yang terukur. Pertama dengan loss of earning, gitu kan ya. Net present value of individual after tax earning over time. Berapa sih pendapatan yang didapatkan orang ini seumur hidupnya? Dia itu kerja sampai umur 5 tahun, berapa sih total pendapatannya dia setelah pajak itu berapa? Net present value-nya. Nah, ini tapi asumsinya bahwa dia nggak cuti, nggak ini gitu kan, atau dia mungkin kecelakaan atau menjadi cacat gitu kan ya. Ini salah satu pendekatan pertama. Ini kelemahan-kelemahannya seperti ini ya. Bahwa nggak menghitung waktu cuti atau waktu ketika ada kecelakaan, ya kan, cuti melahirkan gitu. Yang kedua adalah probability of death ya. Tiap project itu mempengaruhi kemungkinan kematian ya. Misalnya ke penelitian soal kanker itu kan bisa kemudian menurunkan probabilitas untuk orang itu meninggal ya. Berapa people are willing to accept increase in the probability of death for finite amount of money. Jadi kita bisa melihat kayak premi asuransi gitu ya kan. Berapa orang mau menerima kemungkinan untuk meninggal gitu kan. Oh, kalau preminya semakin tinggi berarti kan semakin besar kemungkinannya orang itu meninggal gitu kan. Nah, itu dengan menggunakan asuransi sebagai itu probability of death. Itu pendekatan yang lain ya untuk menilai kehidupan ya. Makanya ada asuransi jiwa kan ya. Oke, sekarang kita lihat misalnya kita gini, forecasting. Jadi ya gimana sih konkretnya kita menghitung kematian probability of death? Kita ini pakai ini contohnya misalnya gini. Membeli mobil yang lebih aman. Ya, akibatnya itu terkait dengan resiko kematian yang lebih rendah kalau kecelakaan dibanding mobil yang lebih murah tapi lebih besar kemungkinannya untuk meninggal dalam kecelakaan. Jadi less safe car gitu. Atau misalnya kita bisa lihat, kita selisih antara dua mobil ini kita bisa menggunakan untuk melihat nilai dari probability of death berapa sih rupiah yang orang mau bayar untuk mendapatkan kemungkinan kematian yang lebih rendah. Yang lainnya soal pekerjaan ya. Jadi riskier job-job yang lebih beresiko itu punya upah yang lebih tinggi ya. Tapi kita lihat itu ya, kalau di luar negeri mungkin benar ya, kalau pekerja bangunan itu lebih tinggi gajinya per jamnya daripada pekerja yang resikonya lebih rendah. Kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu ya, nggak berkorelasi antara resiko sama sama upah gitu ya. Nah itu juga selisih itu sudah digunakan untuk melihat menilai kehidupan. Yang lainnya willingness to pay for safety device seperti alarm kebakaran ya, berapa yang mau dibayar orang, itu kan masalah jiwa kan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai dari kehidupan ya. Gitu. Oke, nah ini hasil studi di Amerika ya dan Eropa, setelah itu menemukan angka 4 juta sampai 9 juta ya nilai dari sebuah kehidupan. Ini kemudian kita bisa menggunakan ini untuk melihat berapa nilai cost dari per life jiwa yang diselamatkan ya. Misalnya emergency floor light on airplane itu 900.000 per life save. Jadi adalah nilainya 19.000 per jiwa yang diselamatkan ya. Emergency floor di lantai di suatu pesawat terbang. Asbestos removal rules suatu aturan untuk mengganti asbes ya kalau di perumahan itu 100 juta ya per life save ya itu seperti itu ya, itu menghitung value life ya, value of life 4 juta sampai 9 juta ini estimate-nya. Kalau di Indonesia sudah ada nggak yang menghitung ini value of life ini? Kemudian jadi itu ya kita recap ya hari ini. Yang pertama kita ngomong tentang present value ya. Apa itu present value? Kenapa itu penting dalam menghitung cost benefit dari suatu project ya. Terus kita juga belajar bagaimana private sector menghitung cost and benefit-nya dalam menentukan project mana yang akan mereka pilih. Terus kita belajar soal discount rate di government project, jadi project pemerintah itu juga menggunakan cost benefit analysis, tapi discount rate-nya beda, jadi social discount rate ya, memperhitungkan aspek-aspek yang nggak dihitung private kayak eksternalitas, ya kan, dan lain-lain hal yang di luar market ya, tapi mempengaruhi masyarakat.
Yang terakhir kita bicara soal valuing public benefit and cost, gimana kita menghitungnya, gimana cari gitu kan. Nanti Anda akan belajar kalau mau lebih dalam waktu membahas di ekonomi ekonomi lingkungan juga dari kita menghitung itu, kehidupan itu gimana gitu ya. Itu dan juga hal yang lain, kayak kenyamanan dan lain-lain itu bisa dihitung nanti. Mancing, berapa harga orang bisa punya kesempatan mancing dan lain-lain. Oke, itu untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini mengenai benefit cost analysis? Memang kita nggak terlalu detail untuk aplikasi ya, memang waktu juga terbatas. Ini saya waktu sekolah S2 di University of Queensland tuh 1 semester benefit analysis itu. 1 mata kuliah tersendiri gitu kan ya. Waktu itu ada apa analisisnya gitu kan, terus bikin tiap tahunnya kayak gimana gitu, ada template-nya dalam Excel gitu, hitung cost benefit analysis. Termasuk nanti gimana distribusi dari net benefit-nya itu juga dipertimbangkan. Jadi di sini cuma ngomongin soal mana yang memberikan net benefit terbesar, tapi nggak ngomongin soal distribusi. Itu juga satu pertimbangan nanti. Oke, ini 2 project ini sama-sama project A lebih besar daripada project B net benefit-nya, tapi project B lebih kecil, tapi distribusinya lebih bagus gitu loh. Benefitnya dinikmati lebih banyak orang. Kalau yang proyek A ini hanya beberapa kelompok tertentu yang menikmati. Nah, itu gimana kemudian pengambilan keputusannya dengan mempertimbangkan aspek distribusi, nggak cuma masalah net benefitnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi cost benefit analysis? Pak, maaf saya mau tanya. Ya, silakan. Kan tadi kita ada ngomongin kayak yang value of life itu kan, Pak. Nah, saya tuh penasaran kalau misalnya untuk menghitung sebuah value of life kayak tadi kan contohnya itu kayak ada yang 4 juta sampai 5 juta US dollar kayak gitu-gitu kan. Nah, itu sebenarnya perhitungan dari value of life itu mempertimbangkan apa aja sih? Maksudnya pakai nilai apa gitu selain dari cost yang bakal dikeluarin untuk suatu projectnya itu, gimana cara kita tahu kalau ini loh ternyata value of life-nya yang life save itu loh Pak. Itu saya masih bingung. Itu kira-kira gimana? Ya. Terima kasih. Oke, jadi pertama kali untuk menghitung berapa orang yang terselamatkan itu pasti ada suatu perhitungan dari sisi engineering ya. Misalnya kayak kita lihat para engineer kan punya data ya, kayak misalnya penggunaan setiap perlebaran jalan atau setiap kesesakan jalan kan ada hitungannya. Jadi berapa kendaraan yang lewat per 1 menit gitu kan. Mereka bisa menghitung ada formula yang menghubungkan antara hitung-hitungan tingkat kesesakan jalan dengan tingkat probabilitas kecelakaan dari kecelakaan yang menimbulkan kematian. Di situ ada hitungannya. Jadi semakin besar jalan, semakin kecil resikonya kecelakaan, dan semakin kecil resiko orang itu meninggal karena kecelakaan. Ya kan? Itu secara engineering. Nah, kita sebagai ekonom, kemudian gimana kita menghitung tiap nyawa yang diselamatkan. Proyek ini membangun jalan baru sehingga jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu per menitnya jadi berkurang, ya, jadi lebih leluasa. Dan ini secara engineering itu menyelamatkan 10, 15, 20 jiwa per tahun yang harusnya meninggal karena kecelakaan. Nah, bagaimana kita menaruh nilai moneter dari 20 orang yang meninggal tadi. Nah, itu tantangannya di ekonomi ya. Dan ini saya ngasih ilustrasi aja tadi kan, yang ngasih ilustrasi dengan menghitung misalnya tadi berapa sih nilai 1 jiwa itu berapa, ya kan? Nah, ini PR-nya buat teman-teman ya, nanti buat minggu depan silahkan nanti tolong dicari itu ya referensinya untuk itu. Berapa nilai jiwa itu gimana cara ngitungnya. Nah, tapi saya ngasih sekedar info aja untuk untuk sebagai pengantar aja. Yang bisa dipakai salah satunya ialah menggunakan tadi mobil tadi. Ada mobil ini lebih aman. Harganya berapa? Harganya ternyata harga mobilnya lebih mahal daripada mobil yang murah, yang resiko kecelakaannya lebih rendah. Nah, kita kemudian menghitung kalau kita mau kasih suatu ilustrasi ya, mungkin kayak gini. Mobil A misalnya, ini mobilnya let's say 10 atau 10M atau berapa 10M ya. Adalah mobil 10M ya. Pada mobil yang B misalnya 1M misalnya gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ini
risknya untuk meninggal kalau kecelakaan itu sebenarnya cuma 0,1 misalnya, sorry 0,01 atau 1%. Mobil B itu kemungkinan meninggalnya cuma 0,5, ya kan? 1% sama 5%, ya kan? Nah, kita bandingkan. Jadi kalau gitu kan ini mobilnya 10 kali lipat, ya kan? Mobil A itu artinya punya 10 kali lipat lebih mahal dengan price-nya ya, lebih mahal dengan risknya ini P ya, ini PA, ini risknya A itu seperlima, ya kan? Seperlima berarti berapa? Seperlima dari ini, jadi seperlima ya, 0, berapa tuh? Jadi kan 20 kali lipat, 4 kali lipat ya, 5 kali lipat kan, 5 kali lipat lebih aman, ya kan? Mobil A 10 kali lipat lebih 10 kali lipat lebih mahal dan 5 kali lebih aman daripada mobil B, ya kan? Nah, berarti kita bisa kemudian kita bagi ini 10 dibagi 5 berarti sekitar berapa? 2 kan ya? 2. Artinya setiap 1% kenaikan 1% kenaikan keamanan itu setara dengan 2M gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kita bisa menghubungkan antara resiko dengan resiko kematian dan nilai rupiahnya gitu, membandingkan antara harga dua barang yang lebih aman, lebih kecil resiko kematiannya dengan barang yang lebih murah tapi lebih tinggi resiko kematiannya. Kita lihat, kita hitung 1% peningkatan penurunan resiko kematian itu berapa sih senilai berapa rupiah gitu. Itu salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung jiwa gitu. Gitu ya. Sering bisa dipahami nggak? Kira-kira kayak gitu. Berarti itu kayak misalnya tadi mobil itu cari kayak dari harga mobilnya sama mungkin dari fasilitas yang ditawarkan gitu kali ya, terus dimoneterkan gitu ya, atau Enggak. gimana? Ya pertama kali kan kalau ada mobil itu kan juga ada ya tingkat resiko kematiannya gitu kan. Safety-nya kan ada kan. Itu kan perhitungan secara engineering. Engineering bisa menghitung, kalau mobil ini harga sekian, itu resiko kematian kalau kecelakaan berapa. Nah, kecenderungannya kalau mobil itu semakin mahal, semakin aman gitu. Jadi resikonya meninggal ketika ada kecelakaan itu lebih kecil daripada mobil yang lebih murah, ya kan? Nah, dari dua data tadi, dua perbedaan harga mobil dan perbedaan resiko meninggal, kita bisa menghitung berapa persen orang mau membayar untuk kemungkinan kematian yang lebih kecil. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi tadi kan ya, mobil yang satu itu kematiannya 1%, mobil kedua itu 5%, ya kan? Artinya kalau gitu kan kita bisa ngomong bahwa ada hubungan nih, ya tadi kan ya. Jadi kalau ini tadi 10 kali lipat, jadi orang membayar 10 kali lipat lebih mahal, 10 untuk pengurangan untuk 5 kali kemungkinan kematian yang lebih kecil gitu kan. Ya, jadi kalau gitu kan 10 bagi 5 2. Jadi orang mau membayar 2 kali lipat lebih mahal untuk 1% peningkatan penurunan resiko kematian. Nah, kayak gitu loh. Kita mencoba untuk mendapatkan suatu skalanya, skala komparasinya itu. Itu salah satu pendekatan. Itu pun juga debatable, mobil apa yang kita gunakan, ya kan? Apakah harganya itu harga yang sudah market price, nggak, jangan-jangan itu efek brand, bukan efek masalah safety-nya. Nah, itu aja juga akan debatable di sana. Ya, jadi paham ya, jadi. Tapi itu logikanya Jadi bahwa safety car more expensive itu adalah suatu privilege preference. Jadi kemauan untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkan probabilitas kematian yang lebih kecil. Oke? Oh ya Pak, berarti dari kayak data yang data probabilitas kematian yang dari engineering gitu kan Pak ya. Terus nanti dari ekonominya yang memonetarkan itu gitu ya. Betul. Ya. Oh ya. Makasih Pak. Oke, makasih sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya?
Oke. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu yang menarik ya, tugas minggu depan untuk mencari cara menghitung jiwa gitu kan. Silahkan cari di Indonesia sudah ada belum, di luar negeri sudah ada belum. Jadi ini akan seru nanti. Jadi mungkin juga di satu negara juga jadi ada perbedaan. Mungkin departemen transportasi sama departemen pertanian atau kehutanan mungkin bisa apa tuh Kementerian Kehutanan sama kementerian ini bisa punya angka yang berbeda gitu ya. Jadi tugasnya tadi itu mencari perhitungan jiwa dari berbagai sumber ya di Indonesia maupun di luar negeri. Silahkan minimal 2 sumber ya. Kalau 2 sumber di Indonesia Kementerian A, Kementerian B gitu, atau di Indonesia sama di Australia. Ya. Gimana cara menghitung nilai jiwa itu ya. Jadi nanti tolong dipresentasikan. Nggak harus detail ya, tapi paling nggak ada semacam logikanya aja. Kalau mau detail boleh. Jadi kalau di Australia itu 1 jiwa nilainya 5 juta dolar. Kalau di Amerika itu cuma 2 juta dolar. Kenapa? Karena kayak gini-gini. Kalau orang Amerika pakai perhitungan upah per jam. Kalau di Australia pakai apa gitu. Ya, jadi supaya seru nanti kita saling sharing apa yang sudah ditemukan tentang bagaimana mengukur jiwa, nilai jiwa ya. Jadi itu ya, tugasnya mencari cara menghitung nilai hidup ya atau nilai jiwa dari 2 sumber yang berbeda, dan kemudian ada diskusinya. Saya pengen kalian nggak cuma mempresentasikan soal perhitungannya, tapi juga ada diskusinya. Menurut Anda mana yang lebih tepat? Karena apa gitu? Oh, menurut saya yang Australia lebih oke karena gini atau yang ini. Itu ya tugasnya ya untuk minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas keterlambatan saya. Semoga minggu depan bisa on time kembali seperti